Dimulai dari Claudia. Oke Kak, sebentar. Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 10. Sebentar. Bilangan pasal 9 ayat 1. Bilangan pasal 9 ayat 1. Ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Ayat 4. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah, maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang keempat, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel? Ada waktu yang ditetapkan. Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 10. Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunan najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Ayat 12, janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya, sampai pagi dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetapi padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya. Menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah, satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api. Amin. Pendaji. Jadi bisa. Ayat 16. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam. Di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Amin. Ayat 19, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat.
Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Amin. 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Pasal 10 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Amin. Oke, saya ya. Buatlah 2 nafir dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafir itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Ruth. Ada Ruth. Ruth. Mungkin. Ada, Kak. Ya, silakan. Ayat yang kelima ya. Apabila kedua nafir itu, ya. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda mereka berangkat. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat, tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Ayat 8, nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesatkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan anak kiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafir itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Amin. Jadi berangkat dari Gunung Sinai. Ayat 11. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulanlah itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaran Musa. Amin. Amin. Terima kasih Dedi. Tapi berarti suaranya Runggu mirip sama suara Irfan ya. Iya, saudara kali. Beda dikit Kak. Ada apa, Kak? Hah? Ya, Kak, kok jadi sama-samain, Kak? Enggak, habis Runggu langsung Dedi tadi. Enggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi pembacaan kita sampai di ayat 10. Lalu kita lanjut ke Lukas pasal 1 ya. Nanti baru maaf. Apa. Santai. Santuy. Ya, kita baca dulu Lukas ya. Lukas pasal 1. Kembali ke Claudia berarti. Aku dulu atau Sri dulu, Kak? Oh ya, ada Sri ya. Sri bisa? Lukas pasal 1. Sri. Ini. Oke. Kira kenapa?
Ya, Lukas pasal 1. Iya, Kak. Nggak on cam ya, Kak. Maaf. Lukas pasal 1 ayat 1. Teologius yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat yang kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Amin. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ungkupan di situ. Ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ungkupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ungkupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam Roh Kudus dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Amin. Maaf Kak, ayat keberapa? Ayat yang berapa? 19 Kak. 19 sekarang. 19 Kak. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau ini akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Amin. Ayat 22, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah.
Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Amin. Haleluya. Oke, jadi puji Tuhan ya. Semuanya sudah membaca. Silakan yang mau membagikan apa yang didapat atau bertanya ya. Karena kalau kita membagikan yang didapat, biasa artinya kita membagikan berkat. Ya, kalau kita mau bertanya juga boleh. Baik dari yang kita baca hari ini atau mungkin teman-teman ada pertanyaan di sekitar kitab, mari ditanyakan. Kita tunggu beberapa saat, kalau belum ada, nanti baru kita jelaskan ya. Oke, kalau gitu saya nanya deh. Ya, nafiri terbuat dari apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau baca tadi pasti bisa jawab. Nafiri terbuat dari... Apakah tadi pertanyaannya, Kak? Nafiri terbuat dari apa? Terbuat dari tempurung kelapa, Kak. Dari kayu, Kak. Dari perak. Dari kayu, Kak. Dari perak. Dari perak. Apa siapa tuh? Bambu. Dari perak. Siapa? Perak. Dari Perak. kayu. Siapa yang jawab perak? Saya, Kak. Dedi ya. Oke. Dari Kak, dari. Puji Tuhan. Dedi berarti menyimak pembacaannya ya. Siapa yang tadi? Kalau kepala. Oke. Berarti ini melatih kita untuk memperhatikan Alkitab ya. Teman-teman sekalian, jadi saya bertanya ini adalah, sekarang saya tanya, kenapa dia harus meniup nafiri? Kenapa umat Israel harus meniup nafiri? Di ayat 9 sih tulisannya, di ayat 9 sih supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Haleluya. Ya, jadi Elga dan Dedi hari ini mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya. Jadi nafiri itu terbuat dari perak dan harus ditiupkan supaya mendapatkan apa? Keselamatan daripada musuh. Ya. Jadi bilangan 9 dan 10 ini saya coba tampilkan ya, karena teman-teman belum ada yang sharing dan bertanya. Saya akan tampilkan mengenai pembahasan kita malam ini ya. Oke, sebentar. Rasakan kitab yang kita baca. Ya, saya share screen. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi bagaimanapun ada bilangan ada 36 pasal ya. Sekarang kita sudah masuk ke pasal yang 9 ya. Jadi sekali lagi pokoknya adalah benar, makna kehidupan, kesaksian pusat umat Allah, juga pemimpin, jalan dan sasaran perjalanan dan peperangan mereka. Pasal 9 membicarakan mengenai memelihara Paskah ya. Jadi Paskah yang kita biasa lakukan itu hanya setahun sekali ya. Tapi apakah maknanya demikian? Kalau kita kembali kepada kebenaran, seharusnya bukan 1 tahun sekali, tapi setiap hari. Wah, berarti tiap hari ada pesta dong? Bukan. Tapi nih, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Ya. Yaitu apa? Pada waktu ini ya, kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan menurut segala ketetapan dan peraturannya harusnya kamu merayakannya. Memang benar di Perjanjian Lama demikian. Namun kita lihat di sini ada catatan kakinya ya. Nah, sini ya. Jadi di sini apa artinya? Menyiapkan Kristus menjadi pengganti kita untuk mati bagi kita ya. Lalu apa?
menyelamatkan kita dari hukuman mati kebenaran Allah. Karena apa? Sebenarnya kita adalah orang-orang dosa yang layaknya mati. Ya. Kitab Roma pasal 3:23 berkata apa? Segala atau semua manusia berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Menandakan bahwa manusia tidak ada yang bisa benar di hadapan Allah, semuanya pasti binasa. Ya, tapi apa? Kristus menjadi pendamaian bagi kita, ya. Maka kalau kita nggak mengambil dia sebagai kenikmatan kita, itu menjadi apa? Kekurangan bagi kita, sangat sayang sekali. Nah, maka ini. Nah, seorang Israel ya, di ayat 13 kita lihat, kita balik sedikit. Sebaiknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apa artinya? Kita lihat. Nih, seorang Israel yang tahir diharuskan merayakan Paskah melambangkan bahwa kaum beriman yang ditebus diharuskan untuk mengambil bagian atas meja Tuhan. Kapan? Setiap minggu. Ya. Lalu setiap hari juga apa? Kita harus berdoa, memanggil nama Tuhan, berseru. Kenapa? Itulah yang dikatakan di dalam pasal yang ke-10 kita lihat di sini ya. Nih, pasal ke-10 berbicara mengenai nafiri. Ya. Buatlah doa nafiri dari perak tempaan, harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Berangkat kenapa? Karena kita lihat bunyi sangkakala di sini tanda semboyan karena dalam pikiran Allah, Bani Israel terus-menerus berada dalam peperangan. Hari ini kita berperang nggak? Pertanyaannya. Berperang Ya. Rohani. Betul, perperangan rohani. Nah, maka kita perlu apa? Menyuarakan nafiri itu setiap hari agar kita memperoleh Kristus, ya. Maka kita lihat di sini. Pergerakan orang Kristen adalah pergerakan perang yang adalah tiap hari, karena kita tiap hari itu diserang oleh si jahat, baik pikiran kita ya, apapun yang kita alami. Nah, maka Kristus harus menjadi pendamaian bagi kita. Katakan juga apa? Nafiri atau perak melambangkan penebusan Kristus. Jadi di ayat yang ke-9 tadi berkata apa? Dan apabila kamu maju berperang dari negerimu melawan musuh yang menyerang kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuh. Puji Tuhan. Artinya apa? Kita tidak lagi tertipu oleh situasi lingkungan, keadaan sekitar, tapi apa? Kita tiap hari meniup, ya. Nafiri itu memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau diselamatkan dari setiap dosaku. Mau diselamatkan dari setiap permasalahanku. Bukan lagi kembali kita galau, ya. Bukan lagi kembali kita apa? Sedih. Karena buat apa sedih? Tuhan telah mati kok buat kita. Tuhan telah menyelamatkan dirimu dan diri saya. Maka layakkah kita bersedih atau layakkah kita khawatir akan hidup kita? Boleh khawatir. Tapi lihat, Allah telah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita hari ini. Sehingga apa? Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya apa? Supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Berarti tiap hari, mau nggak diingat Tuhan? Atau maunya diingat dosen aja? Mungkin dosen juga nggak ingat, ya kan? Tapi Tuhan mengingat kita. Luar biasa. Allah yang begitu besar, ya. Pemilik alam semesta, pencipta bahkan, dia mengingat kita. Si Tuhan ya, teman-teman. Nah, ini jadi dari kitab Bilangan. Nah, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan atau yang mau dibagikan dari teman-teman sekalian sebelum kita masuk ke penjelasan kitab Lukas? Ada? Ngangguk-ngangguk ya. Oke, kita baca dulu kitab Lukas begitu ya. Kita masuk kitab Lukas. Oke. Siapa penulis kitab Lukas? Lukas. Ya ampun. Lukas ya. Siapa Lukas itu? Tabib. Ke situ. Luar biasa. Penerimanya siapa?
Theophilus. Amen. Ya semua nih kalau hafal ayat itu pasti benar nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan bahas sedikit ya. Jadi puji Tuhan kita telah melewati kitab Matius dan Markus. Nah, jadi kelihatan nggak sih? Bentar ya. Oke. Di sini kita membahas mengenai Lukas ya. Berbicara mengenai Yesus Kristus adalah manusia penyelamat. Teman-teman ini penting. Kita lihat dari pasal 1 ayat 1 sampai 25. Peran utama dari ke-25 ini siapa? Ada yang tahu? Zakaria, Kak. Sedikit lagi. Apa Kak pertanyaannya? Pertanyaannya, peran utama atau yang dibicarakan dari 25 ayat awal dari kitab Lukas ini siapa? Yohanes. Iya. Kok bisa tahu? Padahal belum tersebut namanya di sini. Ada tadi. Ada ya? Kamu harus namanya Yohanes. Amin. Ya, sangat jeli ya. Teman-teman, kita lihat di sini kenapa kita perlu membaca? Supaya kita tahu bahwa Kristus ya telah mengutus Yohanes untuk membuka jalan ya. Kita lihat di sini di ayat 13 ya. Di 13 kalau kita baca tadi, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya. Terima kasih. Tadi siapa Delga ya. Nah, jadi teman-teman sini, ayat 25 ayat ini berbicara sungguh mengenai kesaksian Yohanes atau kesaksian Elisabet dan Zakaria. Namun apa poin pentingnya? Poin pentingnya di sini ya, yaitu di sini keterkandungan pelopornya atau pembuka jalan bagi Kristus bisa masuk ke dalam setiap umat yang ditujukan di kitab Lukas nanti, yaitu Theophilus, dan dia bisa menyampaikannya kepada bangsa-bangsa. Oke, jadi apa yang penting kita perlu lihat lagi di sini adalah di ayat 20 ya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Ingat, kalau kita satu kali saja tidak percaya, berarti apa? Kita telah meragukan apa yang telah Tuhan aturkan. Jadi ketika kita tidak percaya, maka di dalam hal rohani, tanda kutip, kita akan menjadi orang yang apa? Sulit sekali untuk berbicara kepada orang. Ya kan? Kita malu. Aduh gimana ya? Ini aku nggak percaya tapi aku mesti ngomong ke orang. Akhirnya apa? Di sini kita lihat dia dibuat menjadi bisu. Ya. Namun puji Tuhan, di ayat 25 dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Oke, tidak percaya kita lihat ya, isinya apa. Nah, tidak percaya berarti, kan percaya itu membuka pujian dan kesaksian mulut. Ketidakpercayaan itu membuka mulut kita. Pertanyaannya, Kak, kenapa sih kalau saya mau cerita firman Tuhan tuh sepertinya sulit? Nah, artinya mungkin kita kurang percaya, atau mungkin saya kurang percaya kepada khasiat dari firman Tuhan itu sendiri. Di malam ini, teman-teman, maukah menjadi bisu? Nah, pertanyaannya itu kan. Atau maukah kita berbicara bagi Allah seperti Yohanes nantinya? Ya. Jadi inilah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Percaya nggak teman-teman di sini semua sedang atau juga sudah dipenuhi Roh Kudus? Atau mesti tunggu pencurahan dulu? Pertanyaannya demikian ya. Ada yang bisa jawab? Atau ada yang mau jawab? Mau bertanya malah, Kak. Oh ya, boleh dong, boleh, silakan. Terkadang kan kalau aku ya pengalaman pribadi, istilahnya kalau dibilang mengenal Tuhan, mengenal terus, kita kayak udah ditunjuk, udah kayak, ayo bagikan gitu kan.
sampai kita ditegur gitu. Aku sampai ingat banget, bener-bener ingat waktu CD dikasih ayat itu bener-bener teguran banget. Dikatakan di situ dibilang gini, kamu udah mengerti firman Tuhan tetapi kamu nggak bisa menyampaikannya gitu Kak. Terus kalau kayak gitu gimana Kak? Soalnya kan perasaan aku kayak nanti kalau kita membagikan kayak dibilang susu. Kalau anak-anak zaman sekarang dibilang suci gitu kan. Atau enggak sok-sok mengerti, padahal realitanya di kehidupan kita belum sesuai dengan Alkitab gitu. Itu gimana? Ya, mungkin Taifa ada pengalaman yang sama? Ada? Atau teman-teman yang lain ada? Ya, mungkin yang lain dulu ada pengalaman, habis itu nanti Eva sharing pengalaman tentang ini. Adakah mungkin di kampus atau di sekolah dibilang pendeta karena ngomong ayat? Iya Kak, bener suka banget kayak gitu, tapi kita nggak berani buat menyampaikannya, nggak tahu kenapa. Iya, waktu itu pernah, Eva juga paling sering. Ya karena tahu lah ya, maksudnya orang-orang muda zaman sekarang kalau kita sharing tentang firman Tuhan itu pasti dianggap apa namanya, sesuatu yang apa ya, satu yang apa ya dibilang, wah Suci, Kak. bukan wah sih, tapi iya kayak gitu, betul-betul. So suci, terus cuman pendeta saja, menurut mereka tuh hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bicara firman Tuhan. Padahal kan sebagai anak-anak Allah, kalau kita ya anak papanya kita, pasti kita membicarakan papanya kita gitu kan. Kita membicarakan orang tua gitu kan, orang tua kita kalau misalnya itu. Ya sebagaimana kita sebagai anak-anak Allah, kita pasti membicarakan Allah dong. Hanya anak-anak si jahat yang membicarakan si jahat, dan produk-produknya kalau kita anak-anak Allah pasti kita membicarakan perkara-perkara Allah. Nah, jadi kebanyakan teman-teman kita itu ya seperti itu. Dan apa yang Kak Iva jawab? Kalau misalnya mereka bilang, so rohani kayak gitu. Kak Iva cuma bilang yang satu, emang kamu mau rohaninya kapan? Sekarang atau mau nanti? Sudah terlambat. Kayak gitu Kak Iva. Satu. Kedua, ya Kak Iva bilang, ya karena saya anak Allah, saya harus membicarakan Allah. Kayak gitu. Jadi Kak Iva nggak pernah menyentuh, karena kalian begini-begini. Ya Kak Iva kembali ke Kak Iva saja. Itu sih pengalaman di kampus gitu ya. Kalau di sekolah kayaknya anak-anak manis ya. Jadi nggak terlalu, tapi kalau di kampus itu paling sering. Dan akhirnya kalau kita menunjukkan siapa kita gitu, mungkin ya orang-orang yang kayak gitu tuh nggak terlalu ini, tapi ada orang-orang tertentu itu menjadi orang yang apa ya, cari-cari kita gitu. Cari apa? Cari untuk curhat. Kita itu akhirnya jadi berkat loh di khususnya di lingkungan kampus. Kan Kak Iva tuh punya geng gitu kan. Biasalah Kak, pasti kalau anak-anak kuliah tuh ada geng-gengnya gitu. Dan rata-rata tuh mereka paling dekat dengan Kak Iva. Bukan karena Kak Iva punya apa-apa, maksudnya apa-apa yang materi gitu. Ya yang punya cuma firman Tuhan sebenarnya kayak gitu. Dan mereka akhirnya mereka tuh jadi nyaman untuk cerita ke kita gitu. Ya itu sih yang penting, kita nggak usah malu gitu menunjukkan siapa kita gitu. Dan ya kita menunjukkan ya ini kita, apa yang kita makan kan pasti, kalau kita makan jengkol baunya jengkol dong, makan durian baunya durian. Kalau kita kayak pasti kita bilang, kalau kita mengonsumsi firman Tuhan, ya pasti yang keluar itu dari mulut kita mau membicarakan firman Tuhan. Bener nggak? Kalau kita nonton, pasti yang keluar dari mulut kita akan bicarakan apa yang kita tonton. Karena kita baca firman Tuhan, kita sharing firman Tuhan, ya pasti dari mulut kita keluar firman Tuhan. Jadi nggak usah heran kalau misalnya yang di luar sana pada bilang, kamu sorohani, ini. Ya karena itu, tanda kutip satu aspek, karena mereka kurang mengonsumsi firman Tuhan, kurang sharing firman Tuhan. Jadinya buat mereka itu sesuatu yang itu kayak Bella bilang tadi ya, Bella apa? Dan dia bilang tadi, so suci, sorohani, kayak gitu sih. Itu sih pengalamannya. Amin. Jawab Claudia. Atau masih ragu nih Claudia.
Enggak Iya, Kak, Kak enggak. Ifah. Maksudnya iya sih bener yang kata Kak Iva. Jadi mereka pun kayak aku kan biasanya nggak kayak gitu. Terus tiba-tiba pelan-pelan gitu. Jadi mereka kayak kok jadi kayak gitu, Gap, tumben gitu kan. Bahasanya tumben gitu bahasanya tumben. Tumben ya. Emang kenapa? Kan udah Berarti harus berubah, udah harus lebih mereka baik. menyadari ada perubahan. Puji Tadinya Tuhan dong awalnya kalau ada mereka, perubahan. iya tadinya awalnya mereka biasa-biasa aja. Terus lama-lama kesini terus mereka gini, kok tumben gitu gaya bicaranya berubah gitu kan. Biasanya kan kita kayak ya udah apa adanya gitu kan. Terus ini kayak ada dicampur-campurin gitu. Terus mereka kayak kok tumben, ih suci gitu kan. Terus kayak langsung kayak insecure kayak. Oke, jadi intinya gini, kalau kita lihat situasi dunia hari ini ya teman-teman sekalian, dunia itu kan tanda kutip ya, notabene dark ya, gelap. Maka kita bisa ambil contoh demikian. Ketika obat dimasukin ke dalam tubuh, ya kan bakteri-bakteri itu pasti juga mau ini apa ini kok bersih, ini kok sehat. Akhirnya, tapi apa? Kalau obat itu kuat, maka obat itu yang akan menang atas segala bakteri-bakteri itu. Tapi kalau obatnya lemah, ya pasti bakteri-bakteri juga tetap menang, yaitu jadi orangnya tetap sakit. Jadi contoh malam ini adalah ketika tadi mengenai Yohanes, mengenai Roh Kudus, ketika kita tiap hari dipenuhi oleh firman Tuhan, maka ketika kita terjun ke dalam hari itu, misal pagi-pagi kita bangun, kita sudah saat teduh, kita sudah berdoa pagi ya, maka apa? Seharian itu kita akan menjadi kuat di dalam firman. Teman bicara apa, kita nggak mungkin jadi apa namanya? Sekarang tuh nggak mungkin jadi insecure ya kan? Nggak mungkin jadi membicarakan hal-hal selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena diri kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Nah, maka kenapa saya bilang, ayo tiap hari baca Alkitab, ayo tiap hari berdoa. Supaya apa? Supaya kita ketika membagikan sesuatu, ketika kita mengupload sesuatu, semuanya adalah firman Tuhan. Nggak perlu malu-malu lagi. Sekarang pertanyaannya, teman-teman malu punya Tuhan? Atau Tuhan yang malu punya kita? Tuhan nggak pernah malu punya kita. Ya, dia sangat bahagia, bahkan dia katakan apa? Aku sungguh amat baik menciptakan manusia. Kejadian pasal 1 itu ya. Sungguh amat baik. Jadi mengenai kitab Lukas ini mengacu kepada benar-benar dia adalah manusia penyelamat yang ingin menyelamatkan kita. Oke, jadi teman-teman, kita kalau belum ada lagi, kita sampai di sini ya. Mungkin ada yang mau beraktivitas lainnya, karena sudah setengah jam juga ya. Amin. Demikian, ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Palingan cuman itu saja sih buat Claudia, buat ya doa lagi gitu. Kalau misalnya kita membicarakan Tuhan, terus kita insecure, kita coba doa lagi gitu. Keva juga waktu itu pernah. Karena waktu itu kita sedikit berdebat, Keva dengan teman kampus tuh sedikit berdebat perkara Allah Tritunggal. Nah, dan Kak Iva itu mengiyakan apa yang dia bilang gitu. Dan di dalamnya Kak Iva itu nggak tenang gitu, nggak ada damai sejahtera karena Kak Iva mengiyakan dia bilang Allah Tritunggal itu seperti ini ya, maksudnya persona yang beda gitu, kayak gitu. Sedangkan Allah Tritunggal ini kan nggak berbeda, satu kan, gitu. Jadi waktu itu Kak Iva pernah salah ucap dan itu benar-benar di dalamnya Kak Iva itu selama kan waktu itu Kak Iva kuliah di Manado, jadi di kampus itu dalam kampus itu ada angkot kan karena kampusnya lumayan gede. Di angkot itu nggak tenang dan akhirnya Kak Iva pulang itu Kak Iva doa. Kak Iva nggak tahu mau ngomong apa, Kak Iva cuma karena nggak tenang di dalam Kak Iva ada perasaan kayak nggak ada damai sejahtera, jadi Kak Iva doa minta ampun kalau Kak Iva mengucapkan perkataan yang salah. Jadi kalau kayak Kak Renard bilang kan, masa kita terhadap Tuhan kita membicarakan Tuhan kita dan kita insecure, berarti something wrong. Jadi ya nggak apa-apa, doa aja dulu. Ya biarlah pengalaman Ayub gitu kan. Ayub bilang bahwa dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Biarlah ini juga menjadi pengalaman
Gaby, menjadi pengalaman juga teman-teman kita gitu, teman-teman semua gitu, bahwa hari ini ya memang perkara Tuhan itu ya, karya Renard bahas tadi itu bukan perkara yang di luar gitu, tapi perkara Roh Kudus itu kan di dalam. Jadi perkara pengalaman kita dengan Tuhannya dulu harus kuat sih memang. Jadi kalau di saat kita membicarakan Dia ya kita akan penuh dengan kekuatan. Kita tidak akan insecure. Kalau insecure ya kita kembali lagi doa supaya kita terus mengalami Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Jadi malam ini kita sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan atau mau sharing silakan di grup WhatsApp ya. Puji Tuhan, malam ini kita tutup. Kita minta tolong kepada Irfan, bisa? Atau Dedi? Hadir, Kak. Oh, Irfan bisa ya? Oke, silakan. Kita doa ya, Irfan ya. Oh, Irfan, titip doakan untuk teman kita, Sri. Dia mau ujian besok ya. Jadi doakan supaya dia lulus ya. Amin. Masuk kampus ya, di Tuhan. Ayo teman-teman, kita satu dalam doa. Allah Bapa kami kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Engkau sudah menemani kami ya Bapa. Bapa, kami tidak lupa berdoa dengan Sri. Semoga lancarkanlah ujian dia ya Bapa, keterima di PTN yang diinginkan ya Bapa. Semoga dia takut akan Engkau ya Bapa. Bapa, berilah kesehatan kami ya Bapa. Lindungilah kami ya Bapa. Berilah nilai IPK yang bagus ya Bapak. Bapak, bagi yang belum keterima kerja, lancarkanlah, berilah jalan petunjuk ya Bapak, agar bisa keterima kerja dimanapun ya Bapak. Bapak, hapuskanlah segala dosa-dosa hamba, kalian semua Bapak. Inilah doa permohonan kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami doa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, doa yang sangat baik. Oke.